Molecular mechanism of malignancy. Saya share screen terlebih dahulu ya. Oh, ini kenapa nggak bisa share saya? Boleh di disable dulu. Boleh diizinkan dulu. Mbak Unai, coba Bu Dokter dijadiin co-host. Iya, sudah Bu. Oke, ya. Nah, sudah kelihatan ya? Sudah, Dok. Ya, sudah, Dok. Ya. Baik. Mungkin sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan pada malam hari ini memberikan manfaat bagi kita semua, terutama buat Anda yang hadir pada malam hari ini. Berdoa, kita mulai. Cukup? Baik, jadi pada malam hari ini kita akan membahas mengenai mekanisme molekuler untuk kejadian-kejadian keganasan hematologi. Namun tentunya sebelum sampai di poin itu, ada baiknya kita memberikan sedikit review ya, secara garis besar mengenai keganasan hematologi. Jadi untuk klasifikasi dari kelainan darah atau blood disorder itu bisa dibagi berdasarkan asal dari sel darah yang asal dari sel induk yang mengalami perubahan menjadi keganasan atau kelainan ya. Jadi kita lihat di gambar ini bahwa sel punca dari hematopoietic system atau blood stem cell itu akan mengalami diferensiasi menjadi dua lini ya. Ini kita sebut sebagai lini, yaitu lini myeloid dan lini limfoid. Di mana lini myeloid atau lini myeloid ini akan berkembang di akhir menghasilkan 3 macam komponen darah di dalam tubuh kita, yaitu darah merah, platelet atau trombosit, dan juga darah putih selain limfosit ya. Jadi komponen granulosit, baik itu eosinofil, basofil maupun neutrofil. Jadi mengingat kembali ataupun memahami bagian ini menjadi sangat penting karena ini juga akan mempermudah kita untuk mengetahui berdasarkan nama dari blood disorder itu kira-kira lini induknya itu yang mana yang mengalami kelainan gitu ya. Jadi kalau suatu kelainan itu melibatkan baik sel darah merah, platelet ataupun granulosit, maka kita bisa menduga bahwa oh ini dari lini myeloid gitu. Nah, yang kedua adalah lymphoid stem cell atau sel punca limfoid. Jadi lini limfoid yang kemudian dia akan berkembang menjadi limfoblast dan selanjutnya akan berkembang menjadi limfosit B, limfosit T maupun natural killer cell. Ya, jadi kelainan-kelainan darah yang dari lini limfoid ini secara garis besar ada 2, yaitu yang melibatkan limfoblast atau sel limfoid yang imatur ya, ini kan masih belum matang ya. Setelah dia berproliferasi, berdiferensiasi menjadi lebih matang yang di bawah ini, maka kelainannya biasanya adalah dalam bentuk limfoma ya. Jadi kalau limfoblast kelainannya adalah acute lymphoblastic lymphoma, acute lymphoblastic leukemia atau ALL, sedangkan yang berasal dari limfosit ini akan membentuk
suatu limfoma. Ya. Yang lain adalah leukemia, tetapi kronik limfositik leukemia. Ya, jadi dari lini limfoid. Nah, ini tadi seperti yang barusan saya sampaikan, pemahaman mengenai dua lini ini kemudian akan mempermudah kita untuk memahami bentuk-bentuk kelainan hematopoietik yang terjadi. Akan mempermudah kita untuk memahami kelainan-kelainan hematopoietik apa yang terjadi yang bersumber dari lini tersebut. Ya, jadi kalau yang dari lini mieloid itu ada beberapa tentunya, misalnya adalah leukemia akut yang kita sebut sebagai acute myeloid leukemia atau AML, ataupun chronic myeloid leukemia atau CML. Lalu misalnya beberapa kelainan yang lain kita sebut sebagai myeloproliferative disorder atau MPD. Ya, sedangkan yang di dalam limfoid yang dihasilkan oleh lini limfoid ini, kalau yang dari limfoblas yang imatur akan menghasilkan acute lymphoblastic leukemia, sedangkan yang matur akan menghasilkan limfoma, baik itu limfoma non-Hodgkin ataupun limfoma Hodgkin. Ini secara garis besar seperti ini. Nah, klasifikasi yang lain dari keganasan hematologi, kalau tadi kita melihat dari origin atau asal-usulnya, klasifikasinya. Yang kedua adalah klasifikasi keganasan hematologi berdasarkan simptomnya. Ya. Jadi blood disorder itu ada yang menampilkan gejala yang ringan atau gejala yang berat atau yang malignan, sedangkan kalau dilihat dari waktu kejadian dari blood disorder itu ada yang kejadiannya akut itu kalau orang Jawa bilang ujuk-ujuk ya, tiba-tiba hari ini sehat, nanti 2 minggu lagi, sebulan kemudian atau sebulan kemudian tiba-tiba pasien mengalami sakit yang sangat parah karena adanya kelainan hematologi yang baru muncul. Yang misalkan adalah leukemia akut ya. Sedangkan yang kronik itu adalah kalau kejadiannya itu perlahan-lahan dalam bulan atau bahkan tahun ya. Jadi sebetulnya kelainannya sudah ada, sudah terjadi tetapi belum menimbulkan gejala yang signifikan sampai kemudian di suatu titik dia mengalami berbagai keluhan. Misalnya adalah kronik myeloid leukemia atau CML, atau chronic lymphocytic leukemia atau CLL, atau myelodysplasia syndrome, itu ya, kelainan-kelainan yang sifatnya sebetulnya munculnya itu tidak dalam hitungan hari atau minggu, tetapi dalam hitungan bulan atau tahun. Ya, jadi kita lihat lagi, jadi klasifikasi kelainan darah bisa dibagi berdasarkan asal-usul dari sel induk yang kemudian mengalami perubahan, atau berdasarkan gejala yang ditampilkan, apakah dia ringan atau benign atau malignan. Yang ketiga adalah berdasarkan waktu terjadinya, apakah akut atau kronik. Untuk yang berdasarkan gejala yang ditimbulkan, nah ya, berdasarkan simptom itu ada yang benign, ya benign itu biasanya kelainannya nggak berat yang ditimbulkan, dan dengan pengobatan dia bisa sembuh sempurna, sembuh sama sekali, dan tidak mempengaruhi lifespan atau tidak mempengaruhi umur ya, tidak mengurangi umur. Dia bisa bersifat kronik ataupun sepanjang hidup, tetapi tidak mempengaruhi tadi usia gitu ya. Beberapa contoh diantaranya misalnya anemia yang terjadi karena defisiensi besi, atau talasemia, tetapi talasemia yang minor ya, problem-problem hemofilia, atau kesulitan untuk mengalami pembekuan darah tapi yang mild atau derajat ringan ataupun sedang, yang seperti itu termasuk benign. Sedangkan yang malignan tentunya dia lebih serius dan dapat menyebabkan sesuatu yang fatal ya, atau mematikan. Beberapa di antaranya
yang tercantum di sini, misalnya kalau hemofilia ya hemofilia yang berat, lalu ada namanya myelodysplasia sindrom. Kalau kita melihat terminologi ini, myelodysplastic syndrome, maka tentu kita akan berpikir bahwa kelainan yang dimunculkan adalah berasal dari perubahan sel-sel yang bersumber dari lini mieloid. Dan kalau tadi kita ingat kembali bahwa lini mieloid progenitor sel itu akan menurunkan 3 ya, darah merah, darah putih, dan trombosit, sehingga yang terjadi perubahan ada pada 3 jenis sel tersebut. Jadi biasanya pasien akan mengalami baik anemia, trombositopenia, dan leukopenia yang kita namakan sebagai pansitopenia ataupun neurofailure syndrome. Myeloproliferative disease misalnya, dengan terminologi ini kita akan berpikir bahwa kelainan yang ditimbulkan pasti juga salah satu atau beberapa dari 3 jenis sel di dalam tubuh kita, yaitu darah merah, trombosit, atau granulosit, tergantung yang mana. Dan proliferatif itu menandakan proliferasi yang berlebih-lebihan ya. Jadi kalau kita lihat terminologi ini, myeloproliferative disease, itu kita bisa memperkirakan bahwa berarti ada jumlah sel yang sangat tinggi dari ketiga komponen sel di dalam tubuh seseorang, entah itu darah merah, darah putih yang komponen granulosit, atau trombosit. Dan kelainan-kelainannya diberi nama misalnya polisitemia vera itu untuk kadar hemoglobin yang sangat tinggi pada seseorang, lalu essential trombositosis itu pada kondisi di mana trombosit mencapai, kalau normalnya batasnya sekitar 450.000 ya, pasien itu bisa sampai 4 juta ya, 4 juta per milimeter kubik. Jadi angka-angka yang sangat ekstrim. Lalu chronic myeloid leukemia, di mana didapatkan leukosit yang sangat tinggi, dan kelainan ini bersifat kronik, ini juga masuk ke dalam kelompok myeloproliferative disease. Jadi tadi alasan saya untuk menunjukkan bagian dari asal-usul hematopoiesis adalah untuk mempermudah kita untuk memperkirakan ini mana yang mengalami sel-sel apa yang mengalami perubahan. Sekarang kita akan lihat data dari center kita sendiri di Sarjito. Data ini diambil dari database bone marrow function, jadi suatu tindakan yang kami rutin lakukan untuk mengambil sampel dari sumsum tulang pasien yang diduga mengalami kelainan darah ya. Jadi tindakan itu diambil dengan melakukan aspirasi sumsum tulang, bisa dilakukan di manubrium sterni atau di tulang dada, atau di crista iliaca di panggul bagian atas ya, tulang panggul bagian atas. Nah, data ini selama 7 tahun dari Januari hingga Desember 2017, dan semua sampel yang diambil dilakukan analisis secara morfologi dengan pengecatan tertentu. Lalu kita akan lihat bagaimana proporsi dari berbagai kelainan hematologi yang kita kumpulkan. Jadi sejumlah 2.450 pasien menjalani bone marrow function dalam periode tersebut, dan kita lihat angka kecenderungannya dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Dari jumlah ini total komplit data 1.781 pasien dilakukan analisis. Ya, jadi ini ada kelihatan kecenderungan yang terus meningkat. Lalu bila dilihat distribusi usia dan berdasarkan usia dan jenis kelamin, di sini tampak bahwa laki-laki dan perempuan kurang lebih hampir seimbang, meskipun lebih banyak laki-laki sedikit. Ya. Lalu kalau dilihat dari umur, dibagi menjadi kurang dari 60 tahun dan lebih dari 60 tahun, ternyata lebih banyak proporsi yang usia muda sebesar 67%.
Kita lihat di sini bahwa distribusi dari keganasan hematologi dari 1.781 pasien ini, sebagian besar adalah myelodysplasia, diikuti dengan acute myeloid leukemia, lalu chronic myeloid leukemia, multiple myeloma. Multiple myeloma ini adalah suatu keganasan yang berasal dari limfosit limfosit B yang paling matur, yaitu sel plasma, ya, myeloid multiple myeloma, dan kemudian chronic lymphocytic leukemia. Untuk distribusi berdasarkan gender dari masing-masing subtipe keganasan didominasi lebih banyak laki-laki, meskipun perbedaannya tidak terlalu signifikan antara laki-laki dan perempuan. Dan dilihat dari usia, memang dari masing-masing jenis keganasan juga lebih banyak yang muda dibanding yang tua, kecuali untuk chronic lymphocytic leukemia. Untuk ini adalah usia, ya, jadi rata-rata 67% kurang dari 60 tahun, lebih banyak yang masih lebih muda dibanding yang tua. Lalu untuk distribusi berdasarkan tahun, ini ada fluktuasi mana-mana yang lebih banyak, tetapi secara garis besar hampir dari tahun ke tahun hampir sama. Jadi MDS yang paling banyak disusul dengan AML dan seterusnya, seperti yang tadi kami sampaikan. Dan ini adalah tren dari insidensi penyakit dari tahun 2011 dan hingga 2017 yang memang cenderung mengalami peningkatan. Peningkatan ini bisa terjadi mungkin karena kemudahan akses untuk pelayanan health system yang lebih baik, ya. Jadi yang keluhannya sedikit sudah mulai langsung memeriksakan diri lebih awal. Baik, sekarang kita beralih lebih jauh kepada bagaimana sebetulnya dasar dari pengelompokan keganasan hematologi yang dipakai pada saat ini. Dasarnya apa untuk mengelompokkan, ya? Jadi ini saya merujuk pada klasifikasi WHO. Ada buku yang bisa juga di-download secara free dari internet dengan judul WHO Classification of Tumors of Hematopoietic and Lymphoid Tissues. Di buku ini dicantumkan bahwa klasifikasi atau pengelompokan jenis-jenis keganasan hematologi itu sebetulnya berdasar pada 3 hal, yaitu perubahan bentuk atau morfologi. Jadi hal-hal apa yang bisa diamati secara fenotip dari luar itu bentuk selnya seperti apa, itu adalah morfologi. Yang kedua adalah klasifikasi keganasan hematologi itu dengan menilai marker antigen yang terdapat pada permukaan sel atau cell surface antigen marker. Ya, jadi sebetulnya kalau dilihat dari bentuknya bisa sama, tetapi setelah dilakukan analisis terhadap marker antigen yang berada di permukaan sel, sel yang tampak serupa bisa ternyata berbeda seperti itu. Nah, kalau kita yang sudah memahami suatu penyakit secara lebih mendalam, secara molekuler, akan berpikir bahwa semua yang tampak dari luar itu pasti berasal dari sesuatu yang tidak tampak dari luar, tetapi mempunyai pengaruh di luarnya, gitu ya. Dan itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan genotype. Jadi kalau yang bisa kita amati itu adalah phenotype, yang menjadi dasar dari munculnya phenotype itu adalah genotype. Ya, jadi berdasarkan klasifikasi itu berdasarkan 3 hal ini. Supaya lebih jelas kita lihat ilustrasi ini, ya. Jadi ini saya mengambil contoh adalah limfosit B. Bagaimana perubahan morfologi, fenotype, dan
genotype itu terjadi seiring dengan perkembangan dari limfosit B. Ya, jadi kalau dilihat bentuknya, stem cell untuk limfosit B itu akan sulit dibedakan dengan stem cell mieloid gitu. Ya, bentuknya ya intinya besar, sitoplasmanya masih banyak gitu. Kalau lihat mieloblast juga akan bentuknya seperti itu gitu. Namun fenotipenya adalah untuk fenotipenya juga masih sama dengan sel induk dari myeloid cell, ya. Hematopoietic stem cell itu ditandai dengan CD34 yang positif, ya. Namun ada yang khusus untuk limfoblast ini, untuk sel-sel yang limfoblast yang bukan myeloblast, itu dia mempunyai gen imunoglobulin, ya. Gen imunoglobulin yang pada tahap dia masih berupa stem cell itu gen dari imunoglobulin gene ini masih belum terrangkai, ya, belum terrangkai dengan benar, ya, atau kita sebut sebagai unrearranged, ya. Beberapa enzim yang diperlukan untuk beberapa gen yang kemudian menghasilkan enzim yang diperlukan untuk proses rearrangement dari imunoglobulin gen pada limfosit ini juga belum diekspresikan dalam tahap stem cell. Jadi karena dia masih bentuknya stem cell. Namun begitu stem cell ini mendeklarasikan dirinya sebagai I will determine myself to be B limfocyte, maka dia akan berubah secara morfologi menjadi pro B cell. Dan pada saat tahapan pro B cell ini secara fenotype dia akan mengekspresikan CD19, ya, CD19. Dan secara genotype imunoglobulin gene by heavy and light chain juga belum mengalami rearrangement. Namun enzim-enzim yang berperan di dalam proses rearrangement atau pembentukan ke arah sempurnanya dari gen imunoglobulin itu sudah mulai muncul, yaitu RAG1 dan terminal deoksiribonucleic transferase. Di tahap berikutnya, pada saat dia menjadi pre-B cell, lalu menjadi immature B cell, maka fenotipnya mulai berubah lagi, bertambah dengan CD10 yang positif, CD24 sitoplasmik yang positif, ya, itu menandai dia dalam tahapan sebagai pre-B cell. Dan pada tahap itu juga sudah mulai terjadi rearrangement dari imunoglobulin gene, ya. Dan enzim yang berfungsi pada rearrangement imunoglobulin gene juga mulai diekspresikan secara penuh. Nah, sampai dia pada akhirnya menjadi matur B cell, limfosit B yang matur, maka surface imunoglobulin tipe mu akan diekspresikan secara utuh, secara utuh, ya, sepenuhnya, karena memang fungsi dari limfosit B matur adalah sebagai penghasil imunoglobulin antibodi, ya. Seperti itu. Jadi yang ingin saya sampaikan dengan ilustrasi perkembangan limfosit B ini berlaku sama dengan jenis-jenis sel yang lain. Misalnya untuk limfosit T itu juga tahapan perkembangannya akan berbeda antara dia mulai dari stem cell, mulai dari pre-T cell, T cell yang matur itu sebetulnya perubahannya tidak hanya dibentuk, tetapi dibentuk atau morfologi, kemudian di penanda dari surface marker antigennya, dan juga di tingkat genotype-nya. Oke, sekarang kita lebih dalam lagi ke proses hematopoiesis. Jadi sebetulnya hematopoiesis itu merupakan suatu proses yang terjadi di dalam sistem darah kita, ya, untuk menyediakan penggantian, ya, ongoing replenishment, atau mengganti sel-sel darah yang berumur pendek, elemen dari sel-sel darah yang mempunyai umur tertentu di dalam tubuh kita.
Jadi misalnya sel darah merah itu diganti kurang lebih tiap 120 hari ada yang mati, tiap hari ada yang baru lagi, lalu 102 ada yang umurnya udah 120 hari dia mati, gitu terus ya. Kalau trombosit itu setiap 3 sampai 4 hari, kalau leukosit itu tiap jam ada yang baru seperti itu. Yang kedua adalah untuk menyediakan komponen. Jadi tadi kalau adik-adik lihat bahwa sel darah itu punya tahap diferensiasi ya. Jadi sel darah putih itu dalam satu waktu ada yang masih imatur, ada yang sudah matang, ada yang setengah matang gitu ya. Nah, dalam suatu kejadian tertentu di mana komponen yang lebih matang itu diperlukan dalam jumlah yang besar, maka proses hematopoiesis ini juga akan berpengaruh terhadap tahap-tahap itu, tahap-tahap tersebut ya. Jadi tergantung dari badan itu butuhnya lebih banyak untuk porsi tertentu, maka porsi tertentu misalnya leukosit yang matur dibutuhkan lebih banyak dalam satu tahap tertentu karena sedang ada infeksi yang berat gitu, maka dia mesin hematopoiesis itu akan diaktifkan untuk memenuhi kebutuhan tersebut ya. Nah sekarang lah kok bisa gitu pertanyaannya, kok bisa begitu itu siapa yang ngatur gitu ya? Siapa yang ngatur? Ada tiga hal. Yang pertama bahwa sel darah tersebut ya induknya itu memang mempunyai kemampuan atau potensi untuk mengalami maturasi atau proses pematangan dari satu tahap ke tahap berikutnya. Jadi dia sendiri punya potensi, itu yang nomor satu. Yang kedua adalah lingkungan di sekitar sel atau matriks ekstraseluler yang menentukan calon dari sel-sel darah dari komponen apapun untuk berkembang menjadi lini tertentu dan pada akhirnya menjadi sel darah, komponen sel darah tertentu. Dan yang terakhir adalah berbagai faktor pertumbuhan hematopoietik atau hematopoietic growth factor yang terdiri dari berbagai sitokain. Nah, ini adalah ilustrasi dari paparan tadi. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa di dalam bone marrow itu ada pluripotent hematopoietic stem cell. Nah, dia kok kemudian bisa menjadi common lymphoid progenitor atau kemudian dia menjadi myeloid progenitor, itu siapa yang menentukan gitu ya. Jadi dia punya potensi untuk menjadi dua macam ini, tapi ada beberapa ikatan antara cytokine dengan ligannya serta beberapa faktor pertumbuhan seperti stem cell factor, interleukin 7 yang kemudian menentukan apakah dia menjadi limfoid ataupun myeloid. Untuk myeloid tadi saya sampaikan bahwa dia akan berkembang menjadi 3 macam komponen sel pada akhirnya, yaitu platelet atau trombosit, atau dia menjadi sel darah putih komponen granulosit ya, jadi di luar limfosit, atau dia menjadi sel darah merah atau eritrosit. Dan untuk myeloid progenitor itu berkembang menjadi satu dari 3 macam ini, itu membutuhkan growth factor yang berbeda-beda. Misalnya dari myeloid itu menjadi megakaryosit, induknya trombosit, itu dia butuh trombopoietin. Lalu kalau dia mau menjadi eritroblast, dia butuh GM-CSF. Lalu kalau dia akan menjadi granulosit, dia butuh GCSF atau interleukin 5, interleukin 3 dan lain sebagainya. Ya, jadi potensi ada potensi untuk memang secara naturalnya itu diciptakan dia punya potensi untuk menjadi apa, tapi kemudian lingkungannya itu ekstraseluler matriks dan sitokin-sitokin yang menunjang juga diperlukan untuk perkembangan tersebut. Baik, nah sekarang kita akan melihat lebih jauh bagaimana sebetulnya
proliferasi dan diferensiasi dari sel-sel hematopoietik itu bisa terjadi. Tadi kita sampaikan bahwa salah satu faktor yang penting adalah ikatan antara sitokin dengan reseptornya ya. Nah, kita akan lihat proses tersebut. Ya, jadi di permukaan sel, baik yang imatur ataupun baik yang di tahap stem cell ataupun di tahapan imatur ataupun di tahap yang matur sekalipun, itu terdapat sel surface antigen ya, yang itu berupa sebagian diantaranya adalah reseptor ya, dan reseptor itu dia tentu akan berikatan dengan ligannya ya, akan berikatan dengan ligannya, dan setelah ligan ini yang berupa sitokin atau growth factor ini berikatan dengan reseptornya pada permukaan sel hematopoietik, dia akan menyebabkan terjadinya fosforilasi. Ya, fosforilasi. Setelah terjadi fosforilasi, maka akan terjadi aktivasi dari signal transduction. Nah, aktivasi dari signal transduction ini akan kemudian mengaktifkan berbagai jalur aktivasi, jalur enzimatik ya, jalur enzimatik yang pada akhirnya akan mengaktifkan faktor transkripsi. Nah, tergantung faktor transkripsi dari gen mana yang diaktifasi. Ya, jadi dia akan transcription factor itu akan berikatan dengan enhancer yang merupakan bagian awal dari suatu gen tertentu ya, dan kemudian ikatan ini akan menyebabkan transkripsi dari coding sequence gen tertentu. Nah, ini adalah beberapa faktor transkripsi yang terlibat di dalam proses hematopoiesis atau proses pembentukan sel-sel darah, limfomagenesis, dan leukemiogenesis. Bisa Anda lihat di sini bahwa beberapa faktor transkripsi yang terlibat di dalam proses terjadinya keganasan hematologi ini sangat banyak, dan tergantung yang di transkripsi faktor mana yang diaktifasi dan kemudian akan menimbulkan keganasan hematologi yang tertentu, ya, yang tertentu. Yang kedua adalah terjadinya keganasan hematologi ini adalah karena adanya gene aberration atau perubahan dari gen. Ya, perubahan dari gen, baik itu adanya mutasi atau translokasi ya. Kalau mutasi secara gampangnya itu adalah perubahan dari struktur, perubahan dari asam amino pembentuk suatu gen yang kalau dia berubah ya kemudian akan mengakibatkan fungsi dari gen itu menjadi berbeda. Lalu translokasi ini adalah perpindahan dari dari segmen kromosom tertentu ke kromosom yang lain ya. Jadi misalnya gen A yang tadinya terdapat pada kromosom nomor 2 pindah ke kromosom nomor 1 ya, sehingga letak gen yang tadinya ada di kromosom 2 ini pindah ke menempel di suatu gen yang lokasinya di kromosom 1, sehingga fungsi dari gen yang berpindah itu karena dia berdekatan dengan gen lain yang tadinya tidak seharusnya di situ, dia fungsinya menjadi berbeda. Ya, nanti kita akan lihat lebih detail. Atau misalnya suatu proses inversi atau pembalikan ya dari gen sehingga protein yang dihasilkan tentunya akan berubah. Nah, sehingga karena gene aberrations ini menjadi fakta yang penting sekali pada patofisiologi molekuler keganasan hematologi, maka sitogenetik ini menjadi sebuah keilmuan yang sangat penting di dalam memahami mekanisme molekuler dari keganasan hematologi. Ya, jadi cytogenetik ini merupakan suatu
studi untuk mempelajari kromosom-kromosom yang normal dan abnormal, dan kalau secara awam itu orang kan menyebut cancer is a genetic disease, maksudnya adalah bahwa cancer itu bisa terjadi karena adanya perubahan di tingkat gen, ya, di tingkat gen. Nah, ini kita akan lihat perubahan gene aberration tadi bisa terjadi karena adanya perubahan kromosom, ya, misalnya ini adalah kromosom 5 yang normal, ya, ini lengan pendeknya itu kita sebut sebagai lengan P, lalu ini adalah sentromer, kemudian ini adalah lengan Q, ya, jadi PQ arm. Di gambar ini kita lihat ada deleted kromosom 5P, ya, ada bagian dari kromosom 5 segmen P yang terputus, ya. Tentunya dengan adanya delesi ini beberapa fungsi gen yang ada di lengan ini menjadi hilang, ya, menjadi hilang, dan kita bisa bayangkan kalau itu adalah gen-gen yang fungsinya adalah untuk diferensiasi dan proliferasi sel, maka tentu proliferasi dan diferensiasi sel menjadi terganggu. Lalu ini contohnya adalah contoh dari reciprocal translocation yang merupakan suatu mekanisme molekuler yang sangat sering terjadi di dalam keganasan hematologi, terjadinya keganasan hematologi. Jadi ini sebagai ilustrasi, ya. Ini adalah normal kromosom 4, ini adalah kromosom 8 yang normal. Tapi kalau terjadi pertukaran segmen pada saat terjadi saat terjadi mitosis, pada saat terjadi pembelahan sel dan kromosom ini mengalami perubahan, di mana perubahan itu adalah pertukaran segmen kromosom. Ini kita lihat di sini, ya. Ini kan segmen dari kromosom 8 yang lengan Q ini pindah nempel di kromosom 4. Dan bagian dari kromosom 8 lengan pendek atau lengan P-nya pindah ke kromosom 8. Sehingga ini kita sebut sebagai derivatif, kromosom 4 derivatif, artinya turunan, sudah nggak asli. Lalu ini adalah kromosom 8 derivatif, nggak asli. Ya, nah, dengan mudah kan kita bisa membayangkan gen yang tadinya letaknya di sini, kemudian berpindah ke sini, ya, dan dia letak gennya itu menjadi berdekatan dengan gen lain, bisa jadi fungsi dari gen yang berdekatan itu mengalami perubahan. Ya, nanti kita akan lihat secara lebih detail bagaimana itu bisa terjadi. Ya, jadi ini adalah konsekuensi dari translokasi kromosom yang sering sekali menjadi dasar dari mekanisme molekuler pada keganasan hematologi. Jadi kalau suatu onkogen, jadi yang aslinya ada di kromosom tertentu pindah ke kromosom lain dan dia berada di bawah, menjadi berdekatan dengan gen lain dan dia berada di bawah pengaruh enhancer dari gen yang ditempelin, ya, itu dia akan kalau gen yang mengalami perpindahan itu adalah suatu onkogen, maka bisa jadi proliferasi yang tidak terkendali dari onkogen ini menjadi terjadi, ya, karena dia pindah berada di bawah pengaruh dari enhancer gen lain yang ditempelin, gitu, ya. Yang kedua adalah terbentuknya fusion gene. Jadi gen yang tadinya tempatnya di kromosom lain berpindah mendekati gen di kromosom yang baru yang derivatif sehingga terjadi suatu fusion gene. Ya, fusion gene itu dua gen yang tadinya jauh-jauhan jadi berdekatan, ya. Sehingga fusion gene ini tentu akan menghasilkan suatu fusion protein. Nah, kalau fusion protein ini suatu tirosin kinase misalnya, maka akan tentu berpengaruh terhadap proliferasi dan diferensiasi sel. Ya, kita akan lihat secara lebih detail bagaimana terbentuknya
fusion gene, ya, dan ini kita mengambil contoh untuk kelainan hematologi yang salah satu kelainan hematologi yang tersering, yaitu chronic myeloid leukemia. Sini kita lihat ada kromosom 9 atau kromosom 9 ini tempat tinggalnya dari gen APL. Lalu kromosom 22 ini adalah tempat tinggal dari gen BCR. Nah, pada translokasi resiprokal antara kromosom 9 dengan 22, ini yang terjadi adalah terjadi pemotongan pada kromosom 22 dan terjadi pemotongan pada kromosom 9, di mana tempat pemotongan kromosom 9 ini pada gen APL, ya, gen APL. Nah, gen APL ini kemudian akan menempel pada kromosom 22. Gitu. Padahal di kromosom 22 itu ada gen BCR. Yang merah ini adalah gen BCR, lokus gen BCR, dan yang biru hijau ini adalah segmen atau lokus gen dari APL, sehingga mereka akan nempel seperti itu, ya, akan nempel. Nah, ini kita sebut sebagai fusion gene BCR-ABL. Dan fusion gene secara lebih detail kita lihat apa sebetulnya yang terjadi. Jadi gene APL pada kromosom 9 tadi, ya, seperti pada kromosom 9 tadi itu dia mempunyai fungsi sebagai protoonkogen, ya, sebagai protoonkogen, dan dia mempunyai bagian yang lebih depan ini di bagian NH, di bagian yang domain yang lebih depan ini ada domain SH3. SH3 ini merupakan suatu negatif regulator dari tirosin kinase. Jadi dia akan menyetop aktivitas dari tirosin kinase kalau dia berlebih-lebihan. Nah, ini adalah gen BCR, ya, pada kromosom 22. Nah, kita lihat di sini apa yang terjadi kalau terjadi pemotongan terjadi break pada kromosom 9 yang mengandung APL gene ini, dia pindah ke bagian bawah dari kromosom 22, ya, itu jadi gen APL-nya itu berada di bawah pengaruh dari promotornya gen BCR, sehingga fungsi dari SH3 sebagai negatif regulator ini menjadi hilang karena dia berada di bawah pengaruh dari promotor gen BCR, sehingga fungsi dari tirosin kinase negatif regulator tirosin kinase SH3 itu jadi hilang. Akibatnya tirosin kinasenya akan terus-menerus diproduksi, ya, terus-menerus diproduksi. Seperti itu. Gambar ini, skema ini menunjukkan major breakpoint ataupun minor breakpoint dari gen BCR. Jadi gen BCR itu bisa pecah, bisa terputus itu pada beberapa titik-titik yang rawan. Yang paling sering adalah pada major breakpoint dari gen BCR. Ya, lalu APL juga mempunyai beberapa titik poin yang sering untuk mengalami patah, sehingga fusion gene yang dihasilkan juga ada beberapa jenis, tapi yang paling sering adalah B3A2, tipe B3A2, karena dia patah di bagian major breakpoint untuk BCR-nya dan dia patah di bagian antara 1A dengan 2A ini. Ya, di sini. Ya, jadi pemahaman ini bisa diterapkan untuk translokasi kromosom yang lain yang sangat-sangat sering terjadi, mendasari terjadinya kelainan hematologi pada seseorang. Nah, akibat dari produksi tirosin kinase yang tidak bisa berhenti,
yang dihasilkan oleh fusion gene BCR-ABL tadi, maka yang muncul secara klinis itu adalah tumpukan dari sel darah putih yang banyak di darah tepi ya, di darah tepi yang bulat-bulat ini ya, ini sel-sel darah putih mulai dari yang muda sampai yang tua-tua itu nggak mati-mati, yang tua nggak bisa mati-mati, yang muda terus-menerus hadir. Jadi itu kalau kita lihat tuh seperti gambaran pasar malam ya, kalau di pasar malam itu kan mulai dari bayi sampai nenek-nenek ada di sana ya. Jadi gambaran darah tepi dari pasien CML itu akan seperti itu. Karena proliferasi yang tidak terkendali dari sel-sel darah putih. Dan gambaran dari bone marrow function-nya akan menunjukkan sel-sel darah putih yang fully packed mulai dari yang muda sampai yang tua. Seperti itu. Jadi pada semua keganasan hematologi itu apa yang tampak di permukaan itu pasti merupakan hasil dari apa yang terjadi di tingkat genom, di tingkat gen. Nah, dengan difahaminya mekanisme terjadinya CML secara molekuler ini, maka bisa dibuatkan terapi targetnya gitu ya, karena orang sudah tahu, oh ternyata ada genafusi BCR-ABL, oh bentuk 3 dimensinya itu seperti itu. Kalau gitu, kantong untuk ATP yang menjadi tempat aktivasi untuk gen BCR-ABL ini kita blok aja gitu dengan suatu obat yang memang didesain untuk mentarget genafusi BCR-ABL. Ya, jadi produksi dari tirosin kinasenya bisa di stop sehingga proliferasi dari sel-selnya, sel-sel darah putihnya mengalami penurunan. Sekarang kita akan lihat contoh yang lain dari bagaimana translokasi gen tertentu itu mempunyai pengaruh yang besar terhadap kejadian keganasan hematologi. Dan tadi kan saya memberikan contoh CML ya. Kalau ini saya ingin memberikan contoh yang berkaitan dengan gen imunoglobulin. Gen imunoglobulin itu sangat unik karena dia hanya diekspresikan oleh limfosit B. Dan gen imunoglobulin itu sangat unik karena gennya itu tersebar di 3 lokus ya, di 3 lokus. Untuk heavy chain imunoglobulin gen itu dia ada pada kromosom 14. Sedangkan untuk light chain ya, untuk rantai ringan, Anda ingat kan kalau struktur antibodi itu kan seperti huruf Y gitu ya. Nah, kalau yang rantai heavy itu kan yang di bagian kaki. Nah, kalau yang light itu ada di bagian yang tangannya ya, di bagian yang huruf Y-nya, di bagian atas yang fungsinya adalah untuk fungsi antigen binding, dan itu ada 2, kappa dan lambda. Yang lambda itu ada di kromosom 2, sedangkan yang kappa itu ada di kromosom 22. Ini adalah satu-satunya gen di dalam tubuh manusia yang pada akhirnya menghasilkan satu gen, ya, gen imunoglobulin, tetapi lokusnya itu di beberapa tempat. Dan ini memang sudah dirancang diciptakan oleh Tuhan untuk memenuhi kebutuhan bahwa imunoglobulin itu kan mesti bisa mengenali triliunan antibodi yang kita temukan setiap hari ya. Sehingga keragaman jenis dari imunoglobulin yang diciptakan oleh tubuh itu bisa diantisipasi dengan cara seperti ini. Jadi bahwa gennya itu terletak pada beberapa lokus, dan sehingga kombinasi yang muncul dari proses VDJ rearrangement itu akan sangat banyak. Belum lagi nanti proses yang disebut sebagai somatic hypermutation dan juga class switch recombination itu menjamin tubuh kita menghasilkan antibodi yang sangat beragam tergantung dari antigen yang kita hadapi. Itu kebesaran Tuhan ya. Sehingga saya itu fans berat dari gen imunoglobulin karena luar biasa canggihnya gitu, luar biasa canggihnya. Nah,
gen imunoglobulin ini banyak yang tersebar di kromosom 14, 2, dan 22 ini banyak sekali terlibat. Meskipun dia sangat hebat, fungsinya luar biasa ya, tetapi dia juga banyak terlibat di dalam kejadian limfomagenesis atau terjadinya limfoma. Nah, sebagai contoh ya, ini adalah imunoglobulin gene, lokus dari imunoglobulin gene heavy chain yang terletak pada kromosom 14 lengan panjang atau Q-arm. Ya, dan ini adalah gen BCL2 yang merupakan suatu gen anti-apoptosis yang terletak pada kromosom 18 lengan panjang ya. Nah, ini bisa terjadi reciprocal translocation. Ya, reciprocal translocation di mana BCL2 ini pindah ke mendekati gen imunoglobulin. Dan bila terjadi seperti itu, maka fungsi dari BCL2 sebagai anti-apoptosis ini akan hilang karena dia berada di bawah pengaruh dari imunoglobulin gene yang fungsi utamanya itu adalah promoting, membuat proliferasi ya, nature-nya itu imunoglobulin gen itu berproliferasi sehingga fungsi dari BCL2 ini akan hilang karena dia berada di bawah pengaruh dari promotor imunoglobulin gene heavy chain. Dan banyak sekali kejadian limfoma ini, misalnya follicular lymphoma, diffuse large B-cell lymphoma itu terjadi karena translokasi kromosom 14-18. Ingat bahwa kromosom 14 itu adalah punyanya imunoglobulin heavy chain. Lalu Burkitt lymphoma itu juga melibatkan kromosom 14, ya, dan yang di kromosom 8 ini adalah suatu gen yang mempromot pertumbuhan sel juga atau yang kita sebut sebagai CIMIC ya, CIMIC. Lalu pada mantel sel limfoma itu juga dia melibatkan lokus siklin D1 yang berperan pada proliferasi sel, dan karena dia menjadi berdekatan dengan gen imunoglobulin maka fungsi dari proliferasi siklin D1 ini tidak akan berhenti. Ya, ini tabel yang merangkum berbagai translokasi kromosom yang melibatkan imunoglobulin gene. Ini pada B-cell precursor ALL ya, ini kromosom 14 terlibat di sana. Burkitt lymphoma lagi-lagi ada lokus dari imunoglobulin heavy chain gene. Ya, follicular lymphoma kromosom 14 dan kromosom 22. Diffuse large B-cell lymphoma juga melibatkan imunoglobulin gene heavy chain. CLL, lalu multiple myeloma. Ya, jadi pada kejadian limfomagenesis itu imunoglobulin gene menjadi kunci dari atau sumber dari terjadinya keganasan. Ya, ini barusan yang tadi sudah saya jelaskan bahwa ekspresi onkogen yang dysregulated atau tidak terkendali itu terjadi karena dia berada di bawah pengaruh dari regio enhancer dari imunoglobulin gene. Ya, ini beberapa contoh yang lain, ya, yang tadi sudah kami sampaikan. Oke, saya kira ini sudah hampir di bagian akhir dari kuliah ini. Sekarang kita akan melihat fungsi lain dari pola kelainan kromosom pada AML. Ya, jadi saya tadi mengatakan bahwa mekanisme molekuler dari keganasan hematologi itu memang sangat banyak melibatkan proses translokasi kromosom ataupun perubahan kromosom yang pada akhirnya berakibat pada perubahan gen atau gene aberration. Dan perubahan-perubahan gen tersebut ternyata mempunyai nilai prognostik ya. Nilai prognostik itu artinya kalau perubahannya itu pada gen tertentu, maka dia mempunyai pengaruh yang lebih baik dibanding perubahan gen yang tertentu lainnya misalnya. Jadi ini
berdasarkan perubahan kromosomnya itu AML atau acute myeloid leukemia, suatu keganasan leukemia akut yang banyak terjadi pada usia dewasa, itu dibagi menjadi 3 kategori resiko, yaitu better risk, intermediate risk, dan poor risk. Maksudnya adalah bahwa kelompok yang mempunyai better risk ini yang ditandai dengan translokasi 821, translokasi 1517, dan inversi 16 ini, kalau dia diobati, maka dia mempunyai 5-year survival yang jauh lebih tinggi dibandingkan yang mempunyai resiko buruk, ya, yang mempunyai kelainan kromosom yang lain di luar yang ini, ya, di luar yang ini. Bandingkan saja bahwa 5-year survival-nya adalah 70% dibandingkan 15% pada kelompok yang poor risk. Dan juga kecenderungan kekambuhannya jauh lebih kecil dibandingkan kelompok yang poor risk. Jadi pola sitogenetik ini bisa berfungsi sebagai faktor prognostik pada AML. Nah, tidak hanya itu, beberapa perubahan gen pada AML juga mempunyai value, mempunyai nilai prognostik. Ya, di antaranya adalah FLT3-ITD yang banyak diteliti. Ternyata kalau dia ada FLT3-ITD ini yang berlokasi di kromosom 13 lengan panjang locus 12, maka overall survival-nya cenderung lebih pendek. Lalu disease-free survival atau kekambuhannya juga akan lebih cepat. Lalu complete remission duration atau apabila dia diobati dan mencapai remisi, itu remisinya akan pendek, artinya dia kambuhnya akan cepat. Seperti itu. Ya, saya kira itu yang saya sampaikan. Jadi mudah-mudahan bisa memberikan gambaran secara lebih baik mengenai bagaimana sih sebetulnya kejadian molekuler yang mendasari terjadinya keganasan hematologi. Mungkin sampai di sini ada hal-hal yang ingin didiskusikan, silakan. Mohon izin bertanya, Dok. Iya, Saya silakan. untuk Burkitt limfoma itu ada 2 yang dia endemis, dikatakan endemis dan sporadis untuk Burkitt limfoma. Itu bagaimana, Dok? Jadi Ya. maksudnya Ya, betul sekali. Jadi Burkitt limfoma itu merupakan suatu jenis limfoma yang sangat agresif, ya, atau highly agresif. Dan Burkitt limfoma memang ada yang endemik dan sporadik, ya, dengan ciri-ciri yang agak sedikit berbeda antara yang endemik dan sporadik. Yang endemik itu dia biasanya EBV related, ya, berkaitan dengan infeksi Epstein-Barr virus. Dan dikatakan endemik karena dia banyak sekali originated di African Burkitt lymphoma itu dia endemik, ya. Dan bukan hanya di kejadiannya di Afrika, karena waktu awalnya dia banyak ditemukan di sana dan itu berkaitan erat dengan infeksi Epstein-Barr virus. Dan kalau yang sporadik dia bisa tidak berkaitan dengan infeksi Epstein-Barr virus. Dan dari ciri-cirinya juga sedikit berbeda, bahwa yang endemik Burkitt lymphoma itu dia punya kecenderungan bulky mass yang besar di area leher, lalu dia menyebabkan destruksi mandibula, gitu, ya. Tapi yang sporadik dia bisa terdapat di other sites dan mandibul, ya. Dia bisa di perut, ya, yang sering malah di abdominal, berupa abdominal mass, dan tidak berkaitan dengan infeksi Epstein-Barr virus. Jadi, Dok, mohon konfirmasinya, berarti yang Burkitt tadi yang ada translokasi itu maksudnya sporadis, ya, Dok? Untuk keduanya ada translokasi. Jadi infeksi dari Epstein-Barr virus sendiri kan dia akan menyebabkan perubahan gen. Yang tersering, yang jelas dia melibatkan juga kromosom 14, ya, dari imunoglobulin gene.
Limfoma Burkitt sendiri kalau secara klinis tidak terlalu sering kasusnya, tetapi kalau sering kalau terjadi dia lebih cenderung pada usia muda dan sifatnya highly agresif. Dan highly agresifnya itu karena secara molekuler dia tadi melibatkan imunoglobulin gen dan juga dia biasanya berkaitan dengan simik, gen simik ya. Ya. Terima kasih, Dok. Iya, ada yang lain. Itu soalnya hari-hari saya tuh ya ketemunya pasien-pasien macam ini. Pasien-pasien dengan blood cancer dan juga solid tumor ya. Jadi seperti itu. Ada yang lain barangkali silakan. Saya mau bertanya, Bu. Silakan. Kalau solid tumor yang berkembang menjadi kanker itu kan berarti bentuknya kan bisa rigid ya, dia bervolume gitu kan. Nah kalau ya maksudnya teori karsinogenesis dari suatu tumor itu, Iya, sangat betul, sangat betul jadi, memang seperti itu, De Umar. ya jadi maksudnya Kayak dia lebih berarti abstrak gitu ya. dia tidak melalui proses-proses seperti tumor dulu, terus neoplastik seperti itu ya berarti ya. Kalau yang darah-darah ini ya. Benar. Yang Jadi tahapan karsinogenesisnya nggak sama seperti tahapan ya, karsinogenesis misalnya pada kolon cancer ya. Kolon cancer itu kan dia berawal dari suatu polip misalnya dari polip lalu ada mutasi gen tertentu dengan perkembangan waktu mutasi gennya nambah lagi, mutasi DNA nambah lagi, bentuknya menjadi berbeda. Itu ada sesuatu hal yang secara kasat mata itu bisa diproyeksikan gitu ya. Tetapi kalau blood cancer ini memang nggak kayak gitu, Tetapi bahwa pada blood cancer itu juga ada pertumbuhan klonal dari sel-sel tumor itu ada. Jadi klon-klon dari sel-sel tumornya tetap ada. Nah, untuk blood cancer sebenarnya kan secara garis besar ada dua ya, leukemia dan limfoma. Untuk yang leukemia ini memang yaitu wujudnya nggak seperti solid tumor, hanya memang dalam kondisi khusus kita bisa menemui kalau dia infiltrasi ke jaringan dan itu disebut sebagai myeloid sarkom. Jadi kadang di darah sudah bersih, tapi kemudian ada benjolan entah di otak, entah di tulang, entah di uterus, entah di organ, entah di kulit gitu. Dia bisa menimbulkan benjolan itu. Tapi itu seperti infiltrasi organ ya, infiltrasi organ. Jadi pasien AML yang kemudian ada benjolan di lengannya, pasien AML yang baik-baik aja tapi kemudian ada perdarahan uterus karena ada myeloid sarkom di uterusnya itu ada kasus-kasus seperti itu meskipun tidak sangat sering. Tetapi kalau yang limfoma itu bentuknya memang seperti solid tumor meskipun dia adalah blood cancer ya. Jadi dia utamanya memang di kelenjar getah bening di limfonod ya, di limfonod. Gitu. Terima kasih Bu Dokter. Ya. Menarik. Ya, yang lain mungkin masih ada yang ingin ditanyakan.